mereka ya benar-benar memahami agama ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh para sahabat. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, sahabat Roja, pemerhati Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, senantiasa lisan kita bersyukur seraya memuji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat serta karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Senang sekali kami dapat hadir kembali pada kesempatan pagi hari ini guna menghadirkan kajian ilmiah pembuka edisi pagi yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafidhahullah Ta'ala, secara langsung dari studio mini di kediaman beliau di Maros, Sulawesi Selatan, untuk melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Seperti apa dan bagaimana kita akan simak kajian ini kurang lebih 1 jam 15 menit ke depan. Dan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan, silahkan di 021 823 6543 atau pesan singkat di 081 989 6543. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Islam. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kepada Ustadz kami persilahkan. Falyatafadhal maskuran ya Ustadz. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Inilah pentingnya kita selalu bertanya ya kepada para ulama, pada ahli ilmu, yang tentunya orang-orang yang terpercaya ilmunya, yang mereka ya benar-benar memahami agama ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh para sahabat. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kami mohon maaf ada sedikit permasalahan teknis sehingga Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafidhahullah Ta'ala terhalangi dalam menyampaikan kajian di awal pembicaraan beliau. Dan kita akan coba sapa terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan kembali
bagi beliau untuk menyampaikan kajian dari awal. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf ada gangguan sedikit. Silahkan dimulai kajian ini. Fadal ya Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah hanya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Kita berbahagia sekali karena pada hari ini kita berada di hari ke-8 Dzulhijjah, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan, dan tentunya salah satu amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Kemudian pada besok hari kita akan memasuki hari ke-9 Dzulhijjah, hari Arafah, dan tentunya kita semua berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga besok jamaah haji semua dimudahkan untuk melaksanakan wukuf di Arafah, dan kita juga yang tidak berangkat haji atau bagi yang tidak berangkat haji dimudahkan untuk bisa melaksanakan puasa Arafah yang menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita setiap Rabu pertama dan kedua, pembahasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu azza wa jalla, dan kita sudah sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wa idza sami'ta ar-rajula yat'anu 'ala al-athar wa la yaqbaluha aw yunkiru syai'an min akhbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattahimhu 'ala al-islam fa innahu rajulun radi'ul madhhabi wal qaul wa la yut'anu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi radhiyallahu anhum. Lianna innama arafna rasulahu wa arafna al-Qur'ana wa arafna al-khaira wasyarra wad dunya wal akhirah bil athar. Kata beliau rahimahullahu azza wa jalla, apabila engkau mendengar ada seorang yang mencela athar-athar, riwayat-riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam, mencela hadis-hadis dan sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, atau yungkiru syai'an min akhbar Rasulillah, atau mengingkari sesuatu yang dikabarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, fattahimhu alal Islam, maka orang itu pantas mendapatkan tuduhan, maka orang itu pantas mendapatkan celaan dalam agama Islam. Fa innahu rajulun radi'ul madhhab wal qaul. Karena itu menunjukkan bahwasanya dia mempunyai pemikiran dan keyakinan yang menyimpang. Wala yut'anu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak boleh mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ala ashabihi, dan tidak boleh mencela sahabat-sahabat beliau. Lianna innama arafna rasulahu wa arafna al-Qur'an wa arafna al-khair. Karena kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Al-Qur'an. Kita mengetahui kebaikan dan keburukan, bahkan kita mengetahui segala yang bermanfaat di dunia dan di akhirat dari athar-athar, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal Qur'ana ila sunnah ahwaju minas sunnati ila Qur'an. Karena sungguhnya Al-Quran itu kepada sunnah lebih butuh kepada sunnah dari Al-Quran. Beliau rahimahullah menjelaskan dalam perkataan beliau bahwasanya apabila engkau mendengar seseorang
mengingkari atau mencela atau tidak menerima hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia adalah orang yang berbahaya, orang yang mempunyai pemikiran yang menyimpang, seorang yang mempunyai pemikiran yang menyesatkan. Karena ketahuilah para pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Dan di antara konsekuensi dari syahadat kita, persaksian kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla, adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'atuhu fima amar, dan mentaati apa yang ia perintahkan, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa alla yu'badallah illa bima syara', dan tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita diwajibkan untuk mengikuti semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mengambil semua yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka terimalah. Dan apa yang dia larang, maka tinggalkanlah. Ma amartukum bihi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang aku perintahkan, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh, adapun apa yang aku larang, maka jauhilah. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan berulang-ulang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita dengan firman-Nya, wa ati'ullah wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mentaati Allah Azza wa Jalla dan mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena ini adalah konsekuensi dari persyahadatan kita atau persaksian kita, konsekuensi dari syahadat kita dan persaksian kita dan ikrar kita bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah nabi dan utusan Allah Azza wa Jalla. Dan 3 sumber utama yang menjadi sumber kita dalam mengamalkan ajaran agama ini, yang pertama adalah Al-Quranul Karim, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' para ulama. Maka kita semua wajib untuk mengambil 3 perkara ini. Jika telah jelas ayat Al-Quran, telah sahih hadis dari Rasulullah SAW, dan para ulama kita telah bersepakat dalam suatu perkara, maka kita wajib untuk menerima hal tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan, la tajtami ummati ala dhalalah, tidak akan bersepakat, berkonsensus umatku di atas kesesatan. Dan tidak boleh sama sekali ya kita menerima perkataan seorang yang mengatakan, saya tidak mengambil kecuali apa yang ada dalam Al-Quran saja. Karena dalam perkataan orang sesat, perkataan khawarij, atau orang yang sejalan dengan kelompok-kelompok khawarij, atau sebagian yang mengatakan bahwa saya tidak mengambil kecuali hadis yang mutawatir saja. Padahal hadis yang mutawatir ya tidak banyak. Atau sebagian yang mengatakan bahwasanya saya hanya ingin mengambil Al-Quran saja dan tidak mengambil dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu maksum, adapun hadis maka bisa jadi ada kekeliruan dan kesalahan di dalamnya. Maka perkataan-perkataan seperti ini adalah tuduhan kepada para ulama, para sahabat, para perawi hadis yang mereka telah berusaha untuk membedakan dan memilah-milih antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Dan mereka benar-benar sangat teliti, sangat cermat dalam menilai hadis-hadis tersebut.
dan memilah hadis-hadis tersebut. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah mengabarkan sejak dahulu kala tentang orang-orang yang datang setelahnya dan mengatakan yushiku rajulun syab'an ala arikatihi. Akan datang orang yang dia dalam kondisi kenyang di atas dipannya, di atas sofanya. Yaqulu bainana wa bainakum kitabullah. Antara kami dan kalian hanya Al-Quran, hanya kitabullah. Fama wajadna fihi min halal istahlalna. Ya, kata orang tadi, apa yang kami dapati dari yang halal dalam Al-Quran, maka kami halalkan. Wa ma wajadna fihi min haram haramnahu. Adapun yang kami dapati haram, maka kami haramkan. Kemudian beliau mengatakan, ala wa inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah bahwasanya aku telah diberikan Al-Quran dan sama sepertinya itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu wahyu dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Juga Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, nadarallahu mra'an sami'a maqalati. Semoga Allah memberi cahaya pada seorang yang mendengarkan ucapanku, fawa'aha, dia memahaminya, dia menghafalkannya, wa ballaghaha kama sami'aha, kemudian dia sampaikan sebagaimana ia dengarkan. Farubba muballagin au amin sami', bisa jadi yang disampaikan kepadanya lebih paham daripada yang mendengar pertama kali. Ini semua menunjukkan bahwasanya Al-Quranul Karim punya, bahwasanya sunnah Nabi alaihi salatu wasallam punya kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Bahkan ia sebanding, sejajar dengan Al-Quran, karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Aku diberikan Al-Quran dan sama sepertinya. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi alaihi salatu wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang merintahkan kita untuk mengambil dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Juga Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada umatnya, liyuballigh syahid minkumul ghaib. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir apa yang aku sampaikan. Dan kita ketahui bahwasanya para ulama kita ahlu hadis, al-muhaddithun sejak dahulu, mereka berusaha untuk membedakan dan menilai serta memilah hadis-hadis yang sahih dari hadis-hadis yang dhaif, dari hadis-hadis yang palsu, dan mereka sangat ketat dalam menerima sebuah hadis, sehingga kita percaya bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menjamin untuk menjaga agama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama ahlu hadis mereka memilah-milih dan membedakan antara hadis yang lemah dan hadis yang dhaif. Maka tentunya ya kita kaum muslimin ya harus mengambil semua yang sahih dari kabar Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Al-Qur'anul Karim adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla, baik lafaz maupun maknanya. Adapun as-sunnah an-nabawiyah, adapun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka maknanya dari Allah Azza wa Jalla, adapun lafaznya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan barang siapa yang hanya ingin mengambil Al-Quran dan tidak mengambil hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia telah berdusta. Arti dia telah tidak mengamalkan Al-Quran, yang mana Al-Quran memerintahkan kepada seluruh manusia, memerintahkan kaum muslimin untuk mengambil Al-Quran dan juga mengambil dari apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Al-Quran dijelaskan oleh As-Sunnah, dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu az-dzikra, peringatan, dan juga hadis, litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Tentunya kaum muslimin dan muslimat pemirsa Rojak TV dimanapun Anda berada, kita tidak dapati dalam Al-Quran tentang kaifiyat ya salat. Allah Ta'ala berfirman, aqimus salah, tapi jumlah rakaat salat, kemudian kaifiyat ya salat itu tidak dijelaskan
dijelaskan secara detail dalam Al-Quran, ya, tentang ruku, tentang sujud, tentang rakaat, salat duhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Maka Al-Quran menjelaskan apa yang global dalam Al-Quran, merincikan apa yang disebutkan secara umum dalam Al-Quran, memberi batasan apa yang disebutkan secara mutlak dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran merintahkan untuk mengeluarkan zakat, maka tidak dijelaskan secara detail tentang apa saja harta-harta yang dikeluarkan zakatnya dan berapa bagian-bagian yang harus dikeluarkan. Dan banyak sekali perkara-perkara yang disebutkan secara rinci dalam As-Sunnah. Ketika Al-Quran mengatakan was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, dan pencuri laki-laki maupun perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Dijelaskan dalam As-Sunnah bahwasanya yang dipotong itu jika sampai 1/4 dinar, dan juga yang dipotong hanya sampai ujung pergelangannya, ya. Itu kedua, ya, tangannya saja, ya, kafnya, telapak tangannya. Kemudian juga ketika Al-Quran menjelaskan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain, Allah mewasiatkan jika kalian meninggal maka harta kalian diwariskan oleh anak-anak kalian. Itu disebutkan dalam sunnah bahwasanya anbiya, nahnu ma'syarul anbiya la nuras, kami tidak diwarisi. Maka banyak sekali perkara-perkara yang tidak disebutkan secara detail, secara rinci dalam Al-Quran, disebutkan dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Juga tentang wanita-wanita yang diharamkan, diantaranya yang disebutkan dalam Al-Quran, wa anta jma'u bainal ukhtain, tidak boleh kalian menggabung antara dua wanita yang bersaudara, yang menjadikan istri dua wanita yang bersaudara. Kemudian ditambah lagi dalam As-Sunnah, la tunkahul mar'atu ma'a khalatiha wala ammatiha, tidak boleh menggabungkan antara seorang wanita dengan bibiknya dari ibunya atau bibiknya dari bapaknya. Intinya, ya, banyak sekali perkara-perkara yang tidak disebutkan secara detail, secara rinci dalam Al-Quran, kemudian datang As-Sunnah menjelaskan perkara-perkara tersebut. Sehingga tidak mungkin kita, ya, mengambil hanya dari Al-Quran saja, kemudian meninggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Juga, ya, sebagian kelompok yang lebih parah lagi, bukan hanya mereka mengatakan tidak mengambil Al-Quran dan tidak mengambil sunnah, tapi bahkan mereka mengatakan Al-Quran dan As-Sunnah ini hanya untuk orang awam, ya. Adapun kami mengambil langsung dari Allah Azza wa Jalla, ya. Sebagian kelompok mengatakan demikian. Mereka mengatakan bahwasanya, ya, kami, ya, bukan hanya melalui, ya, Al-Quran, itu melalui perantara Jibril oleh Nabi SAW. Adapun kami sudah sampai ke derajat mengambil langsung dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kelompok seperti ini banyak sekali menyesatkan manusia. Mereka mengatakan tidak perlu lagi mengamalkan Al-Quran, tidak perlu lagi mengamalkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tapi langsung kita mengambil dari Allah Azza wa Jalla, dan tentunya adalah kesesatan yang jelas, yang mana wahyu itu sudah terputus dengan meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam telah meninggalkan kepada kita dua perkara, yang barang siapa yang mengambil dua perkara ini, maka tentunya dia tidak akan sesat selamanya, itu Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Al-Quran dan Islam ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan, ya, ini tentunya berkaitan dengan, ya, hari Arafah, di mana ayat ini turun di hari tersebut, dan besok kita akan memasuki hari Arafah. Maka kita perbaharui lagi keyakinan kita bahwasanya agama ini sudah sempurna dan tidak perlu lagi ditambah, juga tidak boleh dikurangi. Kewajiban kita adalah bagaimana mempelajari Islam ini dengan baik, berusaha mengamalkannya, dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla semampu kita. Au yunkira syai'an, atau mengingkari, ya, sunnah secara umum dengan tidak mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya ini adalah suatu penyimpangan, suatu kesesatan, dan tidak mungkin seorang bisa beragama dengan benar jika hanya berpatokan pada Al-Quran saja dan tidak mengamalkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wala yut'anu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ala ashabihi, dan tidak boleh sama sekali kita mencela,
menuduh Nabi SAW keliru dalam menyampaikan agama ini. Karena kita harus yakin bahwasanya al-anbiya maksum anil khata' fi tabligid din. Bahwasanya para nabi itu mereka adalah orang-orang yang bebas, terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan agama ini. Dan apabila mereka ternyata salah, keliru, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menegurnya, dan Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan beberapa teguran Allah Azza wa Jalla kepada para nabi di dalam Al-Qur'an, bahkan teguran kepada beliau sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah manusia-manusia yang maksum. Adapun setelahnya, setelah Nabi alaihi wasallam, tidak ada yang maksum. Akan tetapi ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari ya orang-orang yang terpercaya, karena para ulama ahli hadis sangat ketat dalam menerima riwayat-riwayat dari para perawi hadis. Maka orang yang mencela Rasulullah alaihissalam, mencela para sahabat Nabi SAW, mereka lah orang-orang yang pantas untuk dicela. Karena para anbiya jelas adalah orang-orang maksum. Adapun para sahabat telah dipuji dan direkomendasi oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat Al-Quran. Maka tentunya ya tidak boleh sama sekali seorang menuduh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam telah merusak atau telah menyelewengkan atau menutupi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena kita harus yakin bahwa seluruh sahabat adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya, dan tidak ada satupun di antara mereka yang pendusta. Dan Nabi alaihi salatu wassalam sangat menegaskan tentang perkara ini. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Dan juga Nabi alaihi salatu wassalam telah mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah para sahabatku, yaitu orang-orang yang hidup di zamanku dan beriman kepadaku. La tasubbu ashabi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, jangan kalian mencela sahabatku. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, maka kalian tidak. Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar satu gunung emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, tidak sebanding dengan infak mereka meskipun hanya satu mud atau setengahnya. Maka betapa besar kemuliaan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan mereka, yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sebagai sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam baik dari kalangan muhajirin maupun ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Maka tentunya kita tidak mungkin menjadi muhajirin, tidak mungkin menjadi ansar, tapi kita bisa menjadi walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Inilah yang kita inginkan, inilah yang kita ingin capai, yaitu ridha Allah Azza wa Jalla. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di sana selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin, idz yubayyi'unaka tahtas syajarah, yaitu ketika mereka membaiatmu di bawah pohon, fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah mengetahui isi hati mereka, fa'anzala sakinata 'alaihim, maka Allah turunkan ketenangan kepada mereka, Allah turunkan ketenteraman kepada mereka, wa athabahum fathan qariban, dan Allah memberikan mereka ganjaran dengan kemenangan yang dekat. Banyak sekali tentunya ya ayat-ayat yang menerangkan tentang keutamaan para sahabat, keutamaan para sahabat dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yang menunjukkan kewajiban kita semua untuk memuliakan para sahabat, mengagungkan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dan mempercayai mereka dan apa yang dikabarkan oleh mereka. Lianna inna ma'arafna Allah, karena kita mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla, wa arafna rasulah,
kita mengenal tentang Rasulullah SAW, wa arafna al-Quran, kita bisa mengetahui Al-Quran, kita mengetahui Allah Azza wa Jalla, sifat-sifat Allah, hak-hak Allah Azza wa Jalla dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian bagaimana kita mengetahui apa yang disampaikan oleh Nabi? Tidak ada jalan kecuali dari jalan para sahabat, dari jalan sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dari jalan Abu Hurairah, dari Abdullah bin Mas'ud, dari jalan Abdullah bin Umar. Mereka lah yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut sehingga sampai kepada kita, sampai kepada setelahnya, sampai kepada para a'immah sunnah, para imam yang menuliskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud. Mereka mengumpulkan imam-imam yang lain, mereka mengumpulkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan para ulama kita meneliti hadis-hadis tersebut dan menerangkan tentang hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang lemah. Fa innal Qur'ana ila sunnah ahwaju minas sunnati ila Qur'an. Ya, yang dimaksud perkataan ini adalah bahwasanya Al-Qur'an itu menjelaskan dan menerangkan apa yang disebutkan di dalam sunnah, apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara global. Ya, kemudian juga banyak sekali ya keterangan-keterangan yang disebutkan dalam As-Sunnah yang belum disebutkan dalam Al-Quran, ya, juga diantaranya tentang kaifiyah ibadah haji, yang saat ini kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah haji. Allah berfirman, lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan wajib bagi manusia yang mampu melaksanakan haji untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam haji hanya satu kali, dan beliau mengatakan khudhu anni manasikakum. Maka dari sunnah Nabi SAW, dari hadis Jabir yang menerangkan, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menerangkan secara lengkap bagaimana ya sunnah Rasulullah SAW, dimulai dari perjalanan beliau dari Madinah menuju Mekah, bagaimana beliau masuk kota Mekah, bagaimana memulai ya kemudian dengan tawaf, dengan sa'i, kemudian bagaimana beliau berangkat ke Mina pada hari Tarwiyah, yaitu hari ini kita berada di hari ke-8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah. Kaum muslimin, jamaah haji yang mengambil sunnah ini berangkat ke Mina, kemudian ihram dari tempat tinggalnya, kemudian tinggal di Mina, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam salat 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar, 2 rakaat isya, dan melaksanakan semua salat pada waktunya, tidak menjamaknya tapi mengqashar salat yang 4. Kemudian besoknya berangkat menuju Arafah, ya. Kemudian bagi apa yang beliau lakukan selama di Arafah, wukuf sampai maghrib, kemudian berjalan menuju Musdalifah, kemudian mabit di Musdalifah, kemudian mengumpulkan batu dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua dijelaskan ya secara detail dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik bagi siapa yang mengharapkan hari akhir dan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla dan banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka pemirsa kaum muslimin dan muslimat, ya inilah yang menunjukkan bahwasanya kita wajib untuk mengikuti sunnah Nabi SAW sebagaimana kita wajib mengikuti Al-Quran. Tentunya ya hadis-hadis yang telah disahihkan, dihasankan oleh para ulama kita, ulama hadis kita. Adapun hadis-hadis yang dhaif, apalagi yang palsu, maka kita tidak boleh menyandarkannya kepada Nabi alaihissalam dan tidak boleh untuk mengamalkannya. Kemudian ya beliau melanjutkan, wal kalam wal jidal wal khusuma fil qadar khassa manhiyun anhu. Ya, kemudian beliau pindah kepada pembahasan yang lain, dan ini salah satu perkara yang dikritik ya kepada penulis kitab ini, karena beliau terkadang membicarakan suatu tema, kemudian membahas tema yang lain, kemudian kembali kepada tema yang sama. Karena di sini beliau membahas kembali tentang perkara takdir yang dahulu telah pernah disebutkan. Namun sebagian pensyarah kitab ini mengatakan bahwasanya kalau sebelumnya dia berbicara tentang takdir secara umum, adapun dalam potongan perkataan beliau ini yaitu tentang larangan untuk banyak berbicara, banyak berdebat, banyak bertengkar tentang masalah takdir. Wal kalam wal jidal wal khusuma fil qadar khassa manhiyun anhu. Berbicara, berdebat, berselisih dalam masalah takdir, ini adalah perkara yang terlarang inda jami'il firaq, pada semua kelompok-kelompok. Li'annal qadar sirrullah.
Karena takdir itu adalah rahasia Allah Azza wa Jalla. Wa nahar Rabbu Jalla wa ta'ala al-anbiya anil kalam fil qadar. Bahkan Allah Azza wa Jalla melarang untuk terlalu dalam berbicara, yang melarang kepada para nabi untuk terlalu dalam berbicara tentang takdir. Wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khusumati fil qadar. Dan Nabi alaihi salatu wasallam melarang para sahabatnya untuk berselisih dalam masalah takdir. Wa karihahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat juga membenci perkara ya terlalu dalam berbicara, berselisih tentang masalah takdir. Wa karihahu tabi'un, bahkan para tabi'in, wa karihahu ulama wa ahlul wara', bahkan semua para ulama dan orang-orang yang berhati-hati dalam agama ini, mereka melarang untuk terlalu dalam membicarakan masalah takdir. Wa nahu 'anil jidali fil qadar, melarang dari berdebat dalam masalah takdir. Fa 'alaika bit taslimi wal iqrar wal iman, maka wajib bagi engkau untuk berserah diri, menetapkan dan beriman wa i'tiqadi ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jumlatil asya', dan meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waskut amma siwa dzalik, adapun selainnya maka engkau harus diam. Maka ini salah satu perkara yang merupakan rukun dari rukun-rukun iman, yaitu al-iman bil qada'i wal qadar, beriman kepada takdir baik dan buruk. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan, maka itu pasti terjadi. Dan kita telah membahas tentang takdir ini, 4 tingkatan takdir, yaitu yang pertama al-ilm, Allah mengetahui segala sesuatu, Allah mengetahui yang belum terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang tidak terjadi, seandainya terjadi Allah mengetahui. Kemudian yang kedua, Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian Allah menghendakinya, dan yang keempat Allah menciptakannya. Maka ya tentunya kita harus mengimani 4 tingkatan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub. Pertama kali Allah menciptakan pena, Allah mengatakan tulis. Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tuliskan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Fajaral qalam bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Maka pena pun berjalan menuliskan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan menuliskan takdir ini 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan juga ada pertanyaan atau perkara yang disebutkan oleh para ulama kita tentang apakah al-arsy makhlukun qabla al-qalam. Apakah arsy diciptakan dahulu sebelum pena atau pena sebelum al-arsy? Maka yang benar adalah al-arsy makhlukun qabla al-qalam. Arsy itu sudah ada sebelum pena diciptakan. Karena ya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, wa kana arsyu 'alal ma', dan arsy berada di atas air. Dan yang disebutkan dalam potongan perkataan beliau ini, yaitu kita dilarang untuk terlalu dalam membicarakan masalah takdir, ya. Sehingga mempertanyakan, ya kenapa Allah menciptakan ini, kenapa Allah melakukan ini, kenapa Allah demikian dan demikian. Ini perkara yang dilarang dalam agama kita. Adapun menjelaskan atau membantah kesesatan-kesesatan kelompok yang tersesat dalam masalah takdir, membantah kesesatan Qadariyah, membantah kesesatan Jabariyah, maka ini bukan termasuk perkara yang dilarang. Bahkan para ulama kita menuliskan banyak ya kitab-kitab khusus tentang masalah takdir ini, agar kita memahami takdir ini dengan benar. Ya, takdir umum yang tertulis di Lauhul Mahfuz, takdir tahunan, yaitu setiap malam Lailatul Qadar dituliskan takdir akan terjadi sampai 1 tahun yang akan datang. Dan takdir umur, yaitu ketika seorang berada 4 bulan di perut ibunya, Allah tuliskan semua tentang ajalnya, tentang umurnya, tentang amalnya, tentang apakah dia sengsara atau bahagia, tentang rezekinya. Juga takdir harian, kullu yaumin huwa fi sya'an. Ini semua dijelaskan oleh para ulama kita. Juga membantah kepada kelompok Qadariyah yang mengatakan bahwasanya Allah tidak punya andil dalam perbuatan manusia, tapi manusia sendiri yang menciptakan perbuatannya. Atau sebaliknya kelompok Jabariyah yang mereka meyakini bahwasanya manusia tidak punya pilihan, tidak punya kehendak, semua digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka tidak boleh diadab atas perbuatan mereka. Ini adalah kesesatan yang nyata,
yang mana kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu, menciptakan perbuatan manusia. Tapi manusia punya kehendak, manusia punya pilihan, dan mereka dihukum dan diberi pahala atas tindakan mereka, atas perbuatan mereka, dan atas pilihan mereka. Wa ma tasyauna illa yasha Allah. Tidaklah kalian menginginkan sesuatu kecuali itu dibawa kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka terlalu dalam masalah takdir ini, mempertanyakan kenapa Allah melakukan demikian, kenapa Allah menciptakan demikian. Maka ini adalah perkara yang dilarang. Al-qadar sirrullah. Karena takdir itu adalah rahasia Allah Azza wa Jalla. Kewajiban kita adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, mengimani semua yang Allah perintahkan untuk diimani, dan tunduk kepada perintah dan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Bahkan para nabi dilarang untuk terlalu dalam berbicara tentang takdir ini. Yang wajib bagi kita semua adalah mengamalkan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, dan Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya apa yang Allah kerjakan, kita yang akan ditanya tentang apa yang kita kerjakan. Dan kita harus mengimani bahwasanya ma asabaka lam yakun yukhtiak wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Kita tidak akan beriman dengan benar kepada takdir kecuali kita meyakini bahwasanya apa yang menimpa kita, apa yang kita dapatkan tidak akan mungkin meleset dari kita, dan apa yang meleset, apa yang bukan takdir kita, maka tidak mungkin kita dapatkan. Kita harus meyakini hal ini, dan juga kita harus meyakini bahwasanya semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita tidak mengetahui apa yang Allah tuliskan untuk kita. Kewajiban kita adalah melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk kita kerjakan, tunduk dan patuh kepada aturan Allah dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaika bitaslim wal iqrar wal iman. Kewajiban kita hanyalah berserah diri. Kewajiban kita adalah menetapkan, kewajiban kita mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, dan tidak terlalu dalam masalah takdir ini. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu pemutus tentang perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan mereka tidak mendapati dalam hati mereka sedikit pun rasa tidak suka terhadap keputusan yang engkau putuskan. Maka kita wajib untuk mengimani takdir Allah Azza wa Jalla tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan, dan pasti semua itu Allah lakukan berdasarkan hikmah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu sia-sia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu tanpa tujuan. Kita harus meyakini bahwasanya tidak ada yang Allah kehendaki, dan tidak ada yang Allah ciptakan kecuali berdasarkan hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, beliau pindah kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang al-iman bi anna Rasulullah sallallahu usriya bihi ila sama. Jadi kita harus mengimani bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam diperjalankan ke langit. Wasara ilal arsy, bahkan sampai mendekat ke arsy, wa kallama Allah tabaraka ta'ala. Bahkan sempat berbicara dengan Allah Azza wa Jalla secara langsung. Wa dakhalal jannah, bahkan Nabi dimasukkan ke dalam surga, diperlihatkan surga. Wa tala'ala ilan nar, dan sempat melihat dan menyaksikan kondisi neraka. Wa ra'al malaikah, Nabi melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Wa sami'a kalam Allah Azza wa Jalla, dan Nabi mendengarkan langsung suara Allah Azza wa Jalla, ucapan Allah Azza wa Jalla. Wa nusyirat lahul anbiya, diperlihatkan kepadanya para nabi. Wa ra'a suradiqatil arsh, bahkan melihat semua yang terjadi di sekitar arsh. Wal kursi, sekitar kursi. Wa jami'a ma fis samawati wa ma fil aradin, dan beliau melihat semua yang di langit dan di bumi dalam kondisi terbangun, bukan kondisi tidur. Jumlatu hamalahu Jibril al-Buraq, malaikat Jibril membawanya di atas kendaraan Buraq.
hatta adarahu fis samawat, sampai dibawa keliling ya di langit. Wa furidat alaihi salawatul khamsu fi tilkal lailah, dan diwajibkan di malam tersebut salat 5 waktu. Wa raja'a ila Makkah lailatahu, dan kembali ke Mekah di malam yang sama. Wa dzalika qabla al-hijrah, dan kejadian itu terjadi sebelum hijrah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah salah satu perkara yang wajib untuk kita mengimani, dan di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan benarnya risalah beliau. Tentu mukjizat beliau yang terbesar adalah Al-Qur'anul Karim yang akan terus ada sampai hari kiamat, yang tidak ada kebatilan dari depan dan belakangnya, dan akan terus dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga tentu sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, yang mana syariat Islam ini cocok untuk setiap zaman dan waktu, cocok untuk setiap tempat. Inilah mukjizat yang akan terus ada sampai menjelang hari kiamat. Demikian juga di antara mukjizat beliau adalah Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra adalah perjalanan beliau di malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina. Adapun Al-Mi'raj adalah As-Su'ud ila As-Sama As-Sabi'ah, diangkatnya beliau ke langit ke-7. Dan ya tentunya ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, kejadian luar biasa yang harus kita imani. Bagaimana Nabi alaihissalam diperjalankan dari kota Mekah ke Baitul Maqdis, yang ketika itu dibutuhkan waktu berbulan-bulan. Ya, adapun saat ini maka cukup ya 1 jam, setengah jam ya dengan naik pesawat. Tapi di zaman tersebut belum ditemukan ya teknologi secanggih ini, dan Nabi alaihissalam dibawa ke Baitul Maqdis, kemudian diangkat ke langit ke-7, dan tentunya ini perjalanan yang ya seandainya ingin dilakukan oleh manusia biasa, ya disebutkan bahwasanya antara dunia dan langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Tebalnya setiap langit 500 tahun perjalanan. Antara langit pertama dan langit kedua ada 500 tahun perjalanan. Maka tentunya ya ini perjalanan yang sangat panjang. Tapi Nabi alaihissalam ya dibawakan Jibril kendaraan Buraq, yang mana ya 1 langkah Buraq ini sepanjang mata memandang. Dan di sana di langit Nabi alaihissalam melampaui 7 langit dan sampai ke Sidratul Muntaha, suatu pohon yang sangat indah yang Nabi alaihissalam tidak mampu menggambarkan keindahan pohon tersebut. Kemudian di tempat tersebut dia mendengar suara Allah Azza wa Jalla dan diperintahkan salat 5 waktu, yang mana hal ini menunjukkan bahwasanya salat 5 waktu adalah perkara yang sangat penting, yang mana Allah Subhanahu wa taala memanggil langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mewajibkan perintah tersebut, yang mana syarat-syarat yang lain ya hanya melalui perantara Jibril alaihissalam. Dan di malam tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, dan juga bertemu dengan ruh-ruh para anbiya. Dan ini semua menunjukkan kemuliaan dan keagungan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan di malam yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikembalikan ke dunia, dan kita harus meyakini bahwasanya kejadian tersebut ya benar-benar dilakukan oleh Nabi sallam dengan badannya dan dengan ruhnya. Karena firman Allah Azza wa Jalla, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, menunjukkan bahwasanya perjalanan tersebut ya bi 'abdihi, bukan ruhnya saja, bukan badannya saja, tapi ruh dan badannya dalam kondisi terbangun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ra'a min ayatihil kubra, sungguh Nabi min ayati rabbihil kubra, dan sungguh Nabi alaihissalatu wassalam telah melihat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Juga dalam ayat lain, linuriyahu min ayatin, agar kami perlihatkan kepada dia, kepada beliau, kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Wa dakhala al-jannah wa tala'a ila an-nar, dan Nabi alaihissalam diperlihatkan surga, sempat melihat surga, sempat menengok ke neraka dan menyaksikan dahsyatnya api neraka, yang mana ya waliyadzubillah sebagian orang-orang saat ini menjadikan bahan candaan. Padahal ya seandainya neraka benar-benar diperlihatkan kepada seorang, maka dia tidak akan bisa tidur dan dia terus beribadah kepada Allah karena takut kepada neraka.
wara'a al-malaika. Nabi alaihissalatu melihat Jibril dalam bentuk aslinya yang punya 600 sayap, yang satu sayapnya telah menutup ufuk. Dan juga Nabi alaihissalam bertemu dengan para nabi di malam tersebut, bahkan melihat segala kejadian-kejadian yang ada di sekitar arsy, di sekitar kursi, yang menunjukkan Nabi alaihissalam melihat perkara-perkara yang sangat besar, perkara-perkara yang sangat menakjubkan. Wa jami'a ma fis samawati fil yaqdah, bahkan diperlihatkan semua yang ada di langit dalam kondisi terbangun. Wa furidat alaihi as-salawatul khams fi tilkal lailah, dan juga diperlihat dan diwajibkan di malam itu salat 5 waktu, yang menunjukkan pentingnya perkara salat ini. Maka wajib bagi kita untuk selalu benar-benar menjaga salat 5 waktu, yang tentunya juga mempunyai keutamaan yang sangat besar. Barang siapa yang salat 5 waktu, maka seakan-akan dia mandi 5 kali sehari. Di depan rumahnya ada danau, ada sungai, yang jika dia mandi 5 kali sehari, tidak tersisa sedikit pun dari dosa-dosanya. Dan tentunya utamaan salat ini, ya tadinya 50 kali salat, kemudian diringankan jadi 5 salat, tapi pahalanya tetap 50. Wa raja ila Makkah lailatahu wa dzalika qabla al-hijrah, dan itu semua terjadi yaitu dalam satu malam dan sebelum dihijrahnya Nabi alaihissalam ke kota Madinah. Ini adalah perkara-perkara yang wajib semua kita imani tentang kedudukan sunnah dalam Islam, tentang perjalanan Nabi alaihissalam Isra dan Mi'raj, dan juga dilarangnya kita untuk banyak berbicara tentang takdir terlalu dalam, mempertanyakan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan dan kehendaki, karena kita tidak mengetahui semua hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kerjakan, dan kita yang akan ditanya tentang apa yang kita perbuat. Kewajiban kita hanyalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan membenarkan semua yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan juga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya kembalikan kepada rekan yang berada di studio. Barakallahu fikum. Wafiq barakallah, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dan menyampaikan pembahasan serta bimbingan yang bermanfaat kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan melimpahkan taufik serta hidayah agar ilmu ini bisa insyaallah mengantarkan kita pada keselamatan dunia dan akhirat insyaallah. Dan selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan telah masuk dari Abu Abdullah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, mohon penjelasan kalau ada 2 sunnah Nabi yang bersamaan waktunya, mana yang harus didahulukan? Seperti bagi orang yang berkurban dilarang memotong kuku dan rambut di satu sisi, besok hari Jumat kita disunahkan untuk memotong kuku dan merapikan kumis. Syukron Ustadz. Mohon nasihat dan jawabannya. Ya tentunya ya ketika bisa digabungkan, maka tentunya kita menggabungkan. Seperti contohnya ketika kita masuk masjid, maka kita dilarang untuk duduk sebelum kita tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Tapi ketika kita ingin masuk masjid dan kita ingin salat duha atau ingin salat rawatib, maka niat itu otomatis tergabungkan. Juga ketika ya di hari-hari 10 hari pertama ini kita dianjurkan untuk berpuasa Senin dan Kamis ya secara sepanjang tahun, juga dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh di hari-hari ini, maka kita gabungkan antara puasa keutamaan 10 hari pertama dengan puasa Senin Kamis. Tapi ketika ya sesuatu tidak bisa digabungkan antara memotong kuku, mencukur kumis, di antara adab-adab fitrah, dan ini bukan hanya pada hari Jumat, tapi kapan itu sudah panjang dan tidak lebih dari 40 hari, maka kita diperintahkan untuk memotong dan mencukurnya. Tapi ketika ada larangan, dan ini hanya ya terbatas kepada orang yang ingin menyembelih kurban saja. Dan kita perlu tahu di antara hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama kita, agar kita mengikuti ya sebagian dari rangkaian ibadah haji, yang mana bagi kita kaum muslimin yang tidak berangkat haji,
maka kita pun seperti ya mirip dengan kondisi orang berihram yang tidak boleh motong kuku, mencukur rambut sampai ya hewan kurban kita disembelih ya. Ini adalah ya, perkara yang hanya terbatas sebentar, maka kita tunda ya, kita tunda mencukur rambut kita, memotong kuku kita, dan mencukur rambut yang lain yang butuh kita potong, karena ini ya khusus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashr", apabila telah masuk 10 pertama di bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih, fa yumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah dia tidak mengambil dari rambutnya dan juga dari kukunya. Ini sangat terbatas. Maka tentunya ketika kita melaksanakan sunnah ini, kita mendapatkan pahala. Dan kalau kita melanggarnya, maka kita mendapatkan dosa. Ini tetap bisa kita menggabungkan antara memotong kuku, mencukur rambut, nanti setelah ya dipotong hewan kurban di hari Jumat. Karena apalagi ya nanti Idul Adha jatuh pada hari Jumat, dan lebih afdal kalau kita menyembelih hewan kurban kita di hari pertama. Ya, meskipun menyembelih itu boleh sampai hari ke-13, sampai ya sebelum terbenam matahari di hari ke-13 Dzulhijjah, dan setelah hewan kita disembelih, maka baru boleh kita memotong kuku dan mencukur rambut, dan ini khusus bagi yang berkurban. Adapun keluarganya, istrinya, anak-anaknya, maka tidak terkena larangan ini. Barakallahu fikum. Wafik barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga menambah ilmu yang bertanya, khususnya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikut kami hadirkan kembali pertanyaan dari pesan singkat dari Ummu Rizki di Cibubur yang bertanya, mohon penjelasannya Ustaz tentang puasa tarawiyah, karena banyak yang melakukannya. Jazakumullahu khairan Ustaz. Silahkan. Ya, ketahuilah para pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ya, Nabi alaihissalam sebagaimana diriwayatkan dari istri-istri beliau, kana yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa 3 ayyam min kulli syahr. Ya, hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, puasa Asyura, dan 3 hari setiap bulan. Inilah yang sahih dari amalan puasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Jadi ya, adapun tentang puasa tarwiyah secara khusus, maka saya tidak mengetahui ada dalil yang sahih yang mengkhususkan tentang keutamaan puasa hari tarwiyah. Tapi ya puasa dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan yang paling ditekankan hari 9, ini semua dibolehkan dan termasuk amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan di hari-hari ini. Jadi puasa hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 tentunya bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Adapun jamaah haji, maka hari tarwiyah justru hari memperbanyak minum, mempersiapkan fisik untuk puasa, untuk beribadah di hari Arafah, dan juga di hari Arafah tidak disunnahkan untuk jamaah haji untuk berpuasa, tapi memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla dan mempersiapkan fisiknya untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kaum muslimin yang tidak berangkat haji, maka dianjurkan juga untuk puasa di hari Arafah, yang semoga dengan puasa ini kita mendapatkan ampunan sebagaimana jamaah haji yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, disaksikan oleh para malaikat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ishhadu anni qad ghafartu lahum." Persaksikan aku telah mengampuni mereka, dan kita juga punya amalan puasa sehari menghapuskan dosa 2 tahun. Ya, adapun puasa khusus tarwiyah, ya keutamaan puasa, maka saya tidak mengetahui dalil khusus tentang keutamaan puasa tarwiyah. Tapi puasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya kemudian yang paling ditekankan puasa hari ke-9 yang hadisnya jelas sahih riwayat Muslim bahwasanya puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, jadi kalau puasa hari ini, ya ini masuk dalam keutamaan puasa secara umum dari tanggal 1 sampai tanggal 9, dan yang paling ditekankan tanggal 9 yang punya keutamaan khusus menghapuskan dosa 2 tahun. Adapun dari tanggal 1 sampai tanggal 8 masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min ayyamin al-alamul salih fi ahabbu ilallah min hadil ayyamil asyr." Tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi suatu amalan yang dikerjakan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini, yang tentu puasa adalah salah satu amalan yang sangat besar.
Kalau kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ini adalah suatu kebaikan yang sangat besar. Tapi mengkhususkan ya tanggal 8 meyakini punya keutamaan tertentu, ini sama dengan 1 sampai 8. Yang sahih hadisnya yaitu tanggal 9 puasa Arafah yang akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Intinya puasa dari 1 sampai 9 tetap dianjurkan. Yang paling ditekankan hari ke-9 dan hari ke-10 besok ya lusa ya hari Jumat dilarang berpuasa karena haram berpuasa bagi kaum muslimin di hari raya, hari pertama dan hari Idul Adha dan Idul Fitri. Adapun hari-hari tasyrik juga dilarang seorang untuk berpuasa karena kata Nabi alaihi salatu wasallam, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, hari-hari minum dan hari berzikir kepada Allah azza wa jalla. Hanya dikecualikan bagi jamaah haji yang tidak mampu menyembelih hadiu untuk berpuasa di hari-hari tersebut karena untuk ya mengganti hadiu yang tidak dia sembelih. Jadi ya kaum muslimin yang mereka tidak melakukan ibadah haji maka dilarang berpuasa di hari ke-10, 11, 12 dan 13. Ya, adapun sebelumnya 1 sampai 9 maka dianjurkan untuk berpuasa dan yang paling ditekankan yaitu pada hari Arafah karena menghapuskan dosa 2 tahun. Barakallahu. Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silahkan. Baik itu pesan singkat maupun via telepon, kami tunggu pertanyaan Anda. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Allah di Jakarta Timur. Silahkan Ibu pertanyaannya. Mau bertanya Pak Ustadz, berkenaan dengan hewan kurban, kalau hewan kurban boleh nggak dibagikan ke orang Nasrani atau Yahudi Pak Ustadz yang ada di sekitar rumah gitu Pak Ustadz? Ya itu pertanyaan dari Anda Pak Ustadz. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Berkaitan ya dengan ibadah kurban yang insya Allah sebentar lagi akan kita lakukan ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hewan kurban ini, fakulu minha wa ati'umul ba'isal faqir wa ati'umul qani wal mu'tar, makanlah dari hewan kurban tersebut dan berilah makan kepada orang miskin, orang fakir yang meminta maupun yang tidak meminta. Maka ya para ulama kita menyebutkan bahwasanya sangat dianjurkan bagi kita untuk memakan dari hewan kurban kita, menghadiahkan sebagian dan mensedekahkan sebagian, dan tidak harus sepertiga-sepertiga. Ya, bahkan para ulama kita menyebutkan kalau kita makan separuh lebih ini dibolehkan. Yang penting ada dari hewan kurban itu yang kita sedekahkan. Adapun menyedekahkan kepada non-muslim ini juga dibolehkan, apalagi jika memang tujuan kita adalah untuk ya menarik hati mereka masuk ke dalam agama Islam. Jadi tidak terkhusus ya kepada kaum muslimin saja, ya boleh disedekahkan atau diberikan kepada non-muslim, apalagi jika tujuan kita agar membuat mereka tertarik masuk ke dalam agama kita. Jadi intinya adalah bagaimana kita menyembelih kurban ini dan memakan sebagiannya, menghadiahkan sebagian, dan menyedekahkan sebagian, dan tidak terkhusus kepada kaum muslimin saja, ya boleh disedekahkan atau boleh dihadiahkan kepada non-muslim, apalagi jika ada tujuan tadi agar mereka ya tertarik masuk ke dalam agama kita. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya pertanyaan dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, bagaimana kita menyikapi bahkan nasihati teman atau masyarakat yang di pergaulan kadang terbesit atau menyeletuk hal-hal yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW tentang kabar neraka, surga dan lain sebagainya, dan orang yang melakukan perbuatan dosa, kata mereka, tidak apa-apa, ini cuman sedikit aja minum khamar, kan masa surga luas, tidak ada yang masuk nanti kosong seperti itu. Masa orang Islam aja yang masuk surga? Nggak mungkin dong, nanti surga kosong, seperti ini. Nah, kita di masyarakat bergaul, bagaimana menasihati mereka agar hal tersebut bisa menjadi manfaat bagi saudara-saudara kita? Silakan. Ya tentunya ya tidak boleh kita menjadikan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW itu sebagai bahan candaan. Namun ya karena kejahilan
banyak dari kaum muslimin sehingga mereka menganggap hal ini adalah perkara biasa. Tentunya ya kita berusaha untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, menyampaikan pesan-pesan Islam ini dengan cara yang terbaik. Ya kita ingatkan, kita berusaha untuk ya kalau kita menghafal sebagian ayat-ayat Al-Quran, menghafal sebagian hadis-hadis Nabi SAW, maka kita sampaikan, kita sebutkan ayat-ayat tersebut, kita terangkan tentang bahaya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini perkara yang sangat berbahaya. Menjadikan Al-Qur'anul Karim, menjadikan hadis-hadis Nabi SAW, menjadikan perkara kenikmatan surga, kenikmatan azab neraka sebagai bahan canda, ini perkara yang sangat-sangat berbahaya bagi agama kita, bahkan bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Maka ya kalau sudah sampai ke tingkat itu, maka tidak boleh kita berdiam. Kalau kita tidak bisa mengingkari, maka kita harus meninggalkan tempat tersebut dan terus ya berusaha menasihati dengan cara hikmah, cara yang terbaik, dan tentu tidak membiarkan mereka, karena kebanyakan mereka lakukan ini karena kebodohan, ya karena sama sekali tidak pernah mendapatkan pesan-pesan yang benar, peringatan-peringatan yang benar. Maka ya tetap kita berusaha bagaimana memperingatkan mereka, jangan sampai mereka berlebihan dalam perkara ini. Dan tentunya ya memang surga luasnya seluas langit dan bumi, tapi juga ya neraka ya sangat luas, sehingga kita ya pasti ada yang Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam surga dan ada yang dimasukkan ke dalam neraka, yang disiapkan bagi orang-orang kafir neraka, dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan memenuhi neraka tersebut. Sampai ketika setiap dimasukkan penghuni neraka itu, maka neraka mengatakan hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di neraka sehingga neraka menciut dan mengatakan qad. Adapun surga ya, maka surga yang sangat luas akan dimasuki orang beriman dan juga orang-orang yang telah dibersihkan dari neraka. Bahkan yang terakhir kali masuk surga, dia mendapati atau membayangkan surga itu sudah penuh. Ternyata surga itu masih sangat luas, bahkan ketika sudah masuk semua penduduk surga, ternyata masih banyak ya sisa di surga, sehingga Allah menciptakan makhluk yang tidak pernah beramal, kemudian dia masukkan untuk memenuhi surga tersebut. Maka tentu ya tidak mungkin surga itu kosong, tidak mungkin surga itu neraka itu kosong, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan semua penduduk surga dan penduduk neraka. Maka ya tentunya ucapan-ucapan sebenarnya keluar dari kebodohan, karena ketidaktahuan, karena ya jauh dari ya nasihat-nasihat agama, sehingga kita bagaimana berusaha untuk memberi ya memasukkan hidayah kepadanya, bagaimana kita bisa yang memperdengarkan mereka nasihat-nasihat para ustadz kita dan menyebarkan Islam ini, dan tidak bosan-bosannya ya, tidak capek-capeknya, karena juga ya orang-orang yang mendakwahkan keburukan mereka tidak capek siang dan malam, maka kita pun tidak boleh kalah dari mereka. Kita harus bersemangat terus bagaimana kita berusaha ya kaum muslimin yang awam bahkan non muslim, bagaimana mereka bisa masuk ke dalam agama ini dengan segala cara yang bisa kita lakukan, tentu dengan cara hikmah melalui bimbingan para ulama kita. Barakallahu fikum. Wafik barakallahu Ustaz. Pertanyaan terakhir kami akan sampaikan dari Abdillah di Jakarta. Ustadz, kenapa hadis qudsi tidak dimasukkan dalam kitab atau Al-Quran? Padahal hadis tersebut merupakan kalamullah juga. Mohon penjelasan ya Ustadz, silakan. Ya tentunya ya Al-Quran ini sudah sempurna, dan diantara ya hadis-hadis Nabi SAW, antara hadis yang disebutkan sebagai hadis adalah hadis qudsi. Yang hadis qudsi ini tentu bedanya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu yuta'abbad bitilawatihi, yaitu kita beribadah dengan membaca setiap ayat-ayatnya, setiap huruf-hurufnya. Adapun hadis qudsi berbeda dengan Al-Quran. Dan hadis qudsi ini juga ada yang ya sama dengan yang lain, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Ya, maka ini perlu berbeda dengan Al-Quran yang mutawatir semuanya. Ya, semuanya mutawatir dan tidak mungkin ada yang bisa menambah dan mengurangi dari Al-Quran. Adapun hadis qudsi maka juga tetap diperiksa ya riwayat-riwayatnya sehingga berbeda, dan tidak mungkin semuanya dimasukkan ke dalam Al-Quran. Dan Al-Quran yang sudah sempurna, ketika Nabi SAW wafat maka terputuslah Al-Quran. Dan hadis-hadis qudsi ini juga ya sama dengan hadis-hadis yang lain yang perlu diperiksa riwayat-riwayatnya, berbeda dengan Al-Quran yang dinukil secara mutawatir sehingga tentu berbeda.
dengan Al-Quran itu sendiri. Barakallahu. Baik Ustaz, sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam di pertemuan kita ini. Fadhil Ustaz. Ya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah hanya tersisa besok dan lusa dari 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini, maka mari kita benar-benar untuk memanfaatkan sebaik-baiknya waktu-waktu ini untuk berbanyak amal soleh yang bisa kita kerjakan. Apapun amal soleh tersebut, maka itu lebih dicintai oleh Allah untuk kita kerjakan dibanding hari-hari yang lain, bahkan lebih mulia daripada jihad fisabilillah. Apalagi ya kita yang belum dimudahkan untuk bisa berangkat haji, maka Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan yang selebar-lebarnya agar kita bisa menyaingi para jamaah haji dalam ibadah mereka dengan memperbanyak ketaatan di hari-hari pertama ini, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, terutama besok di hari Arafah. Kita harus semuanya berpuasa, memperbanyak doa kepada Allah, bertaubat ya, semoga Allah ampuni semua dosa kita dan kita kembali ya suci sebagaimana jamaah haji ketika mereka kembali seperti baru terlahir dari perut ibunya. Kita pun ingin juga mendapatkan keutamaan tersebut. Barakallahu fikum, jazakumullah khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA hafidhallahu taala yang pada kesempatan kali ini berkenan kembali menyampaikan bimbingan dan pelajaran dari Syahrus Sunnah Imam Al-Barbahari. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah dan kita memohon untuk diberikan taufik serta hidayah agar ilmu ini memberikan kebaikan dan kemudahan bagi kita semuanya beramal saleh sehingga mengantar kita dalam keselamatan dunia dan akhirat. Jazakumullahu khairan kepada sahabat Roja dimanapun Anda berada. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.